Baik, Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita dalam lindungan Tuhan. Ya, terima kasih hari ini saya akan membagikan firman Tuhan buat Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih anugerah-Mu. Pagi hari ini kami mau belajar sedikit dari firman-Mu. Tapi sebelumnya kami mengundang Roh Kudus agar boleh apa yang kami dengar pada pagi hari ini boleh kami lakukan hari lepas hari. Ini doa syukur kami, dalam Yesus kami datang berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Ibu Jemaat Kristus, pagi ini kita mau belajar dari firman Tuhan yang saya ambil dari Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai 33. Berikut kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang akan menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Ayat yang ke-25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ayat yang terakhir, bagaimanapun juga bagi kami masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Demikian firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Baik Bapak Ibu, jadi nats ini adalah ungkapan atau keinginan Tuhan dalam pernikahan. Sebab pernikahan itu, kita tahu bahwa pernikahan itu adalah suatu mujizat Tuhan lah. Ya, baik Bapak Ibu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pagi ini yang saya mau bagikan dari firman ini ada 3 hal. Kita mau belajar 3 hal yang saya ambil dalam firman ini. Yaitu yang pertama, teladan istri menurut Kristus. Mari kita baca ulang dalam ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, kita tahu bahwa tunduk adalah menghormati. Artinya bukan menunduk, kita harus menunduk sampai rata tanah, bukan. Artinya kita harus menghormati, yaitu kata tunduk. Nah, ini spesial buat ibu-ibu semua, istri-istri semua. Kita diajak untuk menurut suami, menunduk kepada suami, yaitu taat kepada suami. Nah, itu suatu perintah bahwa istri harus tunduk dan taat kepada suami, karena suami adalah kepala. Nah, jangan kita balik, jangan kepala di bawah, kaki di atas. Maksud saya istri yang menjadi kepala, suami yang menjadi kepala. Sekarang kita temukan seperti itu. Nah, saya percaya di tempat ini tidak seperti itu.
Jadi sebagai istri harus menurut apa yang dikatakan suami sesuai dengan firman Tuhan. Tentu kita harus buat para ibu, kita boleh tunduk kepada suami tapi harus sesuai dengan firman Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan. Takutnya kita ibu-ibu salah nunduk. Maksud saya salah nunduk bukan sama nunduk sama suami sendiri tapi nunduk sama suami orang. Itu bahaya. Jangan sampai kita salah nunduk. Dan terutama kita harus tunduk kepada Tuhan juga sesuai dengan firman Tuhan. Jadi istri harus takut akan Tuhan dan seorang istri hendaklah tunduk dan taat terhadap suami dalam hal-hal apapun. Nah, dalam hal apapun ini kita diajak buat para istri, ibu-ibu, baik yang sudah menikah walaupun yang belum, mari kita sama-sama belajar menghargai suami atau seorang istri. Harus tunduk terhadap suami seperti tunduk kepada Tuhan. Nah, berarti kita memang diajak atau diperintah harus tunduk. Berbicara dengan kata-kata yang baik, hormat dalam hati, pikiran serta perbuatan. Meskipun kadang kita punya suami yang temperamen atau suka marah-marah, ya yang penting kan marah dalam hal yang wajar, masih dalam hal yang wajar. Itu harus menyampaikan dengan cara yang baik. Dan seorang istri harus percaya suami menjadi kepercayaan berarti menjadi orang yang sangat penting dalam hidup keluarga, rumah tangga. Seorang istri juga harus memiliki karakter yang baik, watak yang baik, memiliki integritas, kejujuran, serta dapat diandalkan. Jadi, ibu-ibu harus menjadi istri yang diandalkan dalam keluarga atau ibu yang diandalkan dalam keluarga. Jadi harus tanggung jawab dalam keluarga. Pintar mengurus rumah tangga, suami dan anak-anak. Bertanggung jawab penuh terhadap keadaan rumah. Nah, itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, contoh melayani suami dengan baik menjadi teladan bagi anak-anaknya. Nah, itu yang pertama hal yang kita belajar dari teladan istri menurut Kristus. Nah, ini yang kedua, teladan suami menurut Kristus. Mari kita baca dalam kitab ayat 28, demikian juga harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Nah, ayat 23 ini teladan sebagai seorang suami bagi istrinya. Jadi ini spesial buat bapak-bapak, buat kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga harus menjadi teladan juga buat istri menurut Kristus. Jadi bapak-bapak kita disuruh, diharuskan mengasihi istri seperti tubuh kita sendiri. Jadi kita mendengar itu agak sedikit apa ya, tapi itulah firman Tuhan. Sedikit sadis tapi itulah kata firman Tuhan. Walaupun istri kita sering marah, ngomel, gak jelas, tapi kita disuruh untuk tetap mengasihi dia. Yaitu tadi kan buat ibu-ibu, jadi sekarang spesial buat bapak-bapak ya. Yang sudah menikah dan belum menikah, mari kita sama-sama belajar untuk saling mengasihi dalam keluarga, terutama bapak-bapak. Pasti kita dalam keluarga atau rumah tangga kita punya kepahitan sendiri. Mungkin ada pengalaman pribadi atau apa, kita punya kepahitan, tapi kita harus belajar mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat. Itu spesial buat bapak-bapak. Contohnya ada keluarga, saya kasih contoh, ada keluarga yang mereka itu beda agama, tapi mereka akur-akur aja. Ketika suaminya pergi ke gereja, dia menyiapkan misalkan perlengkapan, pakaian, apapun yang dibutuhkan suaminya, dia tetap mengasihinya. Dan suaminya pun demikian. Karena apa? Kita kan sudah diberkati, kita kan sudah ditumpang tangan oleh pendeta. Jadi kita harus tetap mengasihi sampai maut memisahkan. Ya, mari kita baca dalam ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Dari ayat ini jelas bahwa laki-laki meninggalkan orang tuanya demi istri tercinta, tercantik, terdebes.
Maksud ayat ini bukan kita meninggalkan, kita nggak pulang-pulang. Maksudnya kita meninggalkan, kita mandiri. Nah, jadi mungkin pengalaman bro saya, kita pribadi saya, kita nggak boleh, kita diharuskan untuk mandiri setelah kita menikah. Maksudnya boleh kita tinggal sama orang tua, tapi jangan dalam jangka waktu yang panjang. Kita diajak untuk mandiri sendiri. Jadi kita sudah menikah, artinya kita lepas dari tanggung jawab orang tua. Karena kita sebagai calon orang tua juga seperti orang tua kita. Jadi kita diajak untuk mandiri. Jadi baik yang sudah menikah, yang belum menikah, mari kita sama-sama belajar untuk kita boleh hidup mandiri dari keluarga kecil kita. Dan kalau kita mandiri, saya rasa lebih bagus. Mungkin kita sesekali kita jenguk orang tua kita, tapi sebaiknya kita tinggal sendiri. Dari ayat ini jelas bahwa kita laki-laki meninggal orang tuanya demi istri. Itu udah tadi. Di sini ada yang jadi karena apapun alasannya kita disuruh tetap untuk mandiri setelah menikah. Jadi itu contoh tadi buat bapak-bapak. Ya iya, ini contoh memberi nafkah, memberi uang belanja, memberi kasih sayang. Misalnya kalau kita punya uang lebih, kita boleh membelikan emas atau apapun buat istri kita. Itu contoh tanggung jawab seorang suami, yaitu ya memberi uang belanja apapun yang dibutuhkan istri, atau mungkin bentuk kasih sayang kita kepada istri kita. Ya itu spesial buat bapak-bapak atau suami-suami atau yang belum menikah. Mari kita sama-sama belajar untuk mengasihi, terutama istri kita. Yang masih pacaran juga, ya semoga kita boleh belajar dari firman ini. Ya itu tadi yang kedua, sosial buat bapak-bapak. Nah yang ketiga, dasar pernikahan menurut Kristus. Nah, Bapak Ibu tentu tahu bahwa pernikahan adalah rencana dan ketetapan Allah bagi manusia. Nah, pernikahan didasarkan oleh Tuhan Yesus serta diikat oleh kasih setia, kesetiaan dan hukum yang sah sehingga berlaku seumur hidup. Jadi kita menikah itu tentu bukan hal yang main-main ya. Maksud saya kita menikah jangan karena kita dengar orang atau karena kita pikir teman saya sudah menikah, saya juga mau menikah, atau di medsos lagi viral nih apa nih orang menikah, jadi kita ikutin menikah. Nggak boleh. Jadi itu harus sesuai dengan dasar firman Tuhan, karena pernikahan adalah sesuatu yang sakral, Bapak Ibu. Jadi kita harus menyatukan tubuh, roh dan jiwa antara dua insan. Sehingga lewat pemberkatan atau teguhan pernikahan harus setia tanggung jawab, karena itu bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Nah itu pernikahan adalah suatu bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Artinya apa? Kita menyembahkan tubuh, jiwa dan raga kita kepada Tuhan, yaitu melalui pernikahan. Jadi kita gak boleh main-main dengan pernikahan, yaitu kita harus benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita menikah bukan sesuatu yang nikah bentar nanti besok cerai, nggak boleh. Karena kita menikah itu adalah sesuatu yang sakral, sebentuk pelayanan kita kepada Kristus. Jadi itu adalah dasar pernikahan umat Kristen. Nah, kita nggak tahu dasar pernikahan umat yang lain, tapi kalau menurut dasar pernikahan Kristus, kita harus menikah satu kali, cuman maut yang bisa memisahkan. Contoh, kita harus setia dengan pasangan kita sampai maut memisahkan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, itu jelas bahwa kita seperti tadi di Matius 19 ayat 6 sampai maut memisahkan, nanti kita baca di rumah ya. Ya itu tadi. Jadi itu 3 hal yang tadi kita pelajari. Yang pertama, teladan istri menurut Kristus. Yang kedua tadi
teladan suami menurut Kristus. Dan yang ketiga, dasar pernikahan menurut Kristus. Nah, itu 3 hal jangan sampai kita lupa dan kita salah menempatkan diri. Nah, jadi kita harus benar-benar menikah, bukan main-main, jadi harus sesuai dengan dasar Kristus ya. Nah, itu tadi 3 hal yang kita belajar. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman pagi ini mengingatkan kita betapa pentingnya pernikahan atas Kristus. Jadi kita tidak boleh main-main dalam pernikahan. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku yang masih ragu atau yang sudah maupun belum, mari kita bawa diri kita, rumah tangga kita benar-benar kepada Kristus. Apapun masalah atau gelombang pernikahan, percayalah semua akan baik-baik saja jika kita mengandalkan Kristus dalam pernikahan kita. Ya, mungkin itu saja yang saya bagikan buat Bapak Ibu. Ada kurangnya dan lebihnya, saya mohon maaf. Dan saya mau akhiri dengan pantun. Pantun ini pantun lama, tapi saya mau akhiri khotbah saya dengan pantunnya itu, asam di gunung, garam di laut. Artinya bahwa jodoh itu walaupun jauh pasti akan dipertemukan, terutama oleh Kristus. Salam, amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas firman yang kami dengar pagi ini. Semoga apa yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari, terutama yang sudah menikah dan yang belum menikah, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa, agar apa yang kami lakukan, apa yang kami peroleh pagi ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih tugas saya Pak. Semoga bermanfaat. Terima kasih.